Duta Kampus Merdeka. Jadi Bapak Ibu, pimpinan LLDT dan perguruan tinggi juga semua teman-teman sahabat Duta Kampus Merdeka. Jadi Duta Kampus Merdeka adalah komunitas para dosen perguruan tinggi yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam melakukan akselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di seluruh Indonesia. Dari nature atau sifat komunitas Duta Kampus Merdeka adalah sebagai go-to person, yaitu sebagai penggerak Bapak Ibu sesuai dengan arahan Mas Menteri yang melakukan penetrasi insights program MBKM, baik yang dilakukan oleh kementerian atau flagship dan juga maupun MBKM yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi Bapak Ibu, menyebarluaskan spirit dan esensi kebijakan MBKM secara benar dan impactful di lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing dan juga di lingkungan perguruan tinggi sekitar Bapak Ibu komunitas Duta Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Apa sebenarnya peran dan fungsi komunitas Duta Kampus Merdeka? Bapak Ibu, sebagai anggota komunitas Duta Kampus Merdeka, kita berperan akan mendampingi Kaprodi dan juga sebagai master tracker. Kalau Bapak Ibu merupakan Kaprodi atau pimpinan perguruan tinggi, itu peran kita yang bisa kita lakukan adalah memastikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terintegrasi ke dalam struktur kurikulum dan bagaimana proses rekognisi SKS pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam program-program MBKM itu bisa kita akomodir di dalam pengakuan kredit SKS yang didapatkan oleh mahasiswa. Selain itu, Bapak Ibu, tugas kita, peran kita, dan fungsi kita sebagai komunitas adalah outreach komunitas baru atau alliance. Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, kegiatan atau implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dari kita semua untuk bergerak dan berderap secara bersama-sama untuk mengakselerasi implementasi MBKM. Peran Bapak Ibu juga mengidentifikasi dan pooling komunitas dosen lainnya. Selain di komunitas Duta Kampus Merdeka, kita akan engage komunitas yang lain yang bisa ikut berpartisipasi menggerakkan transformasi pendidikan tinggi. Yang terakhir, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa membantu perguruan tinggi untuk akselerasi implementasi MBKM? Tentunya Bapak Ibu sebagai anggota komunitas Duta Kampus Merdeka juga berperan sebagai pembinaan komunitas existing Bapak Ibu, yaitu enriching knowledge and training of trainer anggota Duta Kampus Merdeka. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam berbagai kegiatan DKM yang akan kita lakukan, tentunya kita akan banyak sharing dan berbagi informasi bagaimana mengakselerasi implementasi MBKM. Jadi jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai anggota Duta Kampus Merdeka tidak akan kami lepas sendirian untuk membersamai perguruan tinggi dan program studi. Tetapi kita akan bergerak bersama-sama. Bagaimana sebagai Duta Kampus Merdeka kita bisa melakukan pendampingan, pembimbingan, dan juga akselerasi implementasi MBKM. Utamanya di program studi dan perguruan tinggi kita masing-masing, tentunya juga kepada perguruan tinggi di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dari teman-teman Duta Kampus Merdeka. Lalu sebagai komunitas, anggota komunitas DKM, apa kontribusi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Yang pertama adalah memfasilitasi implementasi MBKM di internal PT Bapak Ibu dan juga di perguruan tinggi sekitar. Membantu mensosialisasikan program MBKM, baik flagship yang dikelola dan dibiayai oleh pemerintah maupun MBKM yang dilaksanakan secara mandiri di perguruan tinggi Bapak Ibu. Membantu memberikan thematic recommendation di internal PT dan PT sekitar. Ini bagaimana tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh perguruan tinggi dalam implementasi MBKM bisa kita bantu dengan memberikan thematic recommendation berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi kita maupun di perguruan tinggi sekitar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berkolaborasi dengan komunitas yang sudah ada di luar komunitas Duta Kampus Merdeka dan mengajak mereka untuk sama-sama kita bergerak melakukan akselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, Bapak Ibu tentunya kontribusi Bapak Ibu dapat memberikan masukan terkait tren apa yang terjadi di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu, perubahan serta luaran yang terjadi di internal PT maupun PT sekitar dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Merdeka. Dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan, terutama nanti lewat melalui komunitas Duta Kampus Merdeka, mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh para pimpinan di kementerian agar kebijakan-kebijakan lebih relevan lagi dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi maupun program studi. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, komunitas Duta Kampus Merdeka itu sudah ada sejak 2021. Sebagai koordinator area dan koordinator nasional Duta Kampus Merdeka, kita menyusun milestone komunitas Duta Kampus Merdeka yang tujuannya adalah untuk strengthening higher education engagement to accelerate MBKM implementation in transformation perspective. Ada 4 tahapan, Bapak Ibu, sampai dengan 2024, di mana tahapan pertama 2021 kita komunitas Duta Kampus Merdeka fokus pada problem exploration dan solver. Bagaimana tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh perguruan tinggi dalam implementasi MBKM, kita eksplorasi seluas-luasnya, dan bagaimana kita Duta Kampus Merdeka bisa memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang ada. Tahun kedua, Bapak Ibu, di 2022, fokus kita adalah activating and accelerating MBKM flagship. Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, sudah ada 4 flagship MBKM, dan tahun ini akan ditambah menjadi 2. Fokus kita adalah benar-benar, Bapak Ibu, untuk memfasilitasi perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi MBKM flagship yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tahun 2023 atau tahap ketiga, kita akan fokus Bapak Ibu bagaimana stimulating emergence MBKM mandiri. Setelah 2022 kita fokus pada akselerasi implementasi MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah. 2023 kita akan coba bagaimana perguruan tinggi secara mandiri dapat melakukan kegiatan MBKM secara mandiri yang dikelola oleh perguruan tinggi dan program studi Bapak Ibu secara mandiri. Tentunya di 2024 atau fase terakhir dari komunitas Duta Kampus Merdeka, kita ingin merealisasikan bahwasanya MBKM sebagai norma in higher education transformation pipeline. Bagaimana pembelajaran di luar program studi itu sudah menjadi norma baru, sudah menjadi hal yang biasa dalam proses pembelajaran di program studi maupun perguruan tinggi. Bapak Ibu, untuk mencapai itu semua, kita breakdown rencana kegiatan atau program kerja komunitas Duta Kampus Merdeka di 2022. Ada 5 program kerja utama. Tentunya yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas pemahaman Bapak Ibu sebagai anggota Duta Kampus Merdeka agar Bapak Ibu benar-benar menjadi percaya diri dan mampu untuk membersamai program studi dan perguruan tinggi mengimplementasikan MBKM. Program-program itu kami akan rancang dalam Creative Hub, baik itu nasional maupun area dan juga vocational cluster, di mana kita akan sharing, berdiskusi, pengalaman, bagaimana mengimplementasikan MBKM yang sukses, impactful, dan berkelanjutan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu punya bekal untuk membersamai teman-teman perguruan tinggi maupun program studi di kampus masing-masing. Strategi aktivasi DKM 2022 dan juga laporan kegiatan. Yang kedua, Bapak Ibu, key results yang kedua adalah discovering and building community engagement. Selain komunitas Duta Kampus Merdeka, tentunya kita menyadari banyak komunitas-komunitas lain, dosen maupun tenaga kependidikan di luar sana, yang Bapak Ibu kita akan ajak mereka untuk bersama-sama bergerak dengan DKM, mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, key results yang ketiga, exploring and mapping readiness level. Bagaimana perguruan tinggi kita, Bapak Ibu, itu sudah sampai level mana menerima dan melakukan akselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah perguruan tinggi kita pada level belum memahami dan juga belum mengimplementasikan, memahami, sudah mengimplementasikan, bahkan sudah melakukan inovasi untuk pengembangan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya kita akan melakukan mapping supaya Bapak Ibu proses pendampingan dan akselerasi implementasi MBKM bisa dilakukan sesuai dengan kondisi real saat ini dan tantangan
yang dihadapi di perguruan tinggi Bapak Ibu dan perguruan tinggi sekitar Bapak Ibu yang dialami saat ini. Key results yang keempat adalah resource alignment and fueling transformation shift. Bagaimana setelah kita memetakan apa yang terjadi di perguruan tinggi Bapak Ibu, apa respons, apa kegiatan yang masih menjadi tantangan. Di key results yang keempat, kita ingin mendukung dokumen strategi implementasi intervensi perguruan tinggi dan program studi. Juga penyusunan learning design FGD dengan kerjasama dan program flagship dan kerjasama industri. Juga thematic analysis dan design recommendation. Yang terakhir Bapak Ibu, program kerja yang kelima adalah create new trends in study program and higher education. Bagaimana implementasi MBKM itu menjadi sesuatu tren baru di perguruan tinggi dan program studi Bapak Ibu, sehingga kita bisa melanjutkan dengan inovasi-inovasi kampus Merdeka, Merdeka Belajar secara mandiri di perguruan tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan Bapak Ibu pimpinan LLDikti dan perguruan tinggi, profil sebaran anggota komunitas Duta Kampus Merdeka 2022. Secara total, Bapak Ibu, anggota komunitas Duta Kampus Merdeka 2022 di seluruh Indonesia yang saat ini sudah melakukan pendaftaran dan juga melakukan validasi rekonfirmasi kesediaan berjumlah 2.272 dari 35 provinsi batch 1. Yang terdiri dari sebanyak 95,6% dari perguruan tinggi akademik dan baru 5,4% dari perguruan tinggi vokasi. Bapak Ibu, kami berencana untuk mengundang lebih banyak lagi Bapak Ibu, teman-teman dosen yang ingin berpartisipasi dalam mengakselerasi implementasi MBKM, yaitu mengundang Bapak Ibu tidak hanya dari perguruan tinggi akademik dan juga vokasi, tapi teman-teman dari Kementerian Agama nantinya akan bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk mengakselerasi implementasi MBKM di Kementerian Agama yang saat ini juga sudah mulai bergeliat implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan jumlah anggota yang sebegitu besar Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan manajemen pengelolaan sumber daya yang begitu luar biasa. Maka di sistem organisasi komunitas Duta Kampus Merdeka, ada saya sebagai koordinator nasional Duta Kampus Merdeka yang akan membersamai Bapak Ibu, tetapi tentunya di masing-masing area kita membagi 5 area dan 1 klaster Bapak Ibu. Ada area 1 di LLDikti wilayah 1, 2, 10, dan 13. Seluruh Sumatera itu area 1 yang dikelola oleh koordinator area di area 1. Ada koordinator area 2 yang mencakup wilayah LLDikti 3, 4, dan 5. Ada LLDikti 6, 7, 8, dan 15 di area 3. Ada area 4 yang mencakup LLDikti wilayah 9, 11, dan 16 di Kalimantan dan Sulawesi, tentunya juga masuk Gorontalo di sana. Ada area 5 yang mencakup Papua dan seluruh Maluku yang koordinatori juga dengan koordinator area. Selain itu Bapak Ibu, saat ini kita punya koordinator klaster vokasi Mas Willy yang tadi sudah dengan sangat baik sekali menjadi moderator kita semua. Bapak Ibu, ke depan mungkin akan lebih banyak lagi koordinator-koordinator area yang kita butuhkan untuk mengakselerasi bagaimana teman-teman bisa bergerak bersama-sama mengakselerasi implementasi MBKM. Tentunya kami juga akan mengundang teman-teman dari Kementerian Agama untuk sama-sama kita bergerak mengakselerasi implementasi MBKM. Bapak Ibu, secara singkat akan kami sampaikan profil anggota komunitas DKM. Di masing-masing area, Bapak Ibu ada area 1 sampai dengan 5, total anggota adalah 2.272. Yang paling banyak saat ini Bapak Ibu ada di area 1 seluruh Sumatera mencakup 36%. Dilanjutkan dengan area 3 yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dengan jumlah 706. Dilanjutkan dengan area 4, kemudian area 2, dan area 5. Nah Bapak Ibu, dengan jumlah ini tentunya kami masih sangat berharap teman-teman dosen dari seluruh Indonesia untuk bergabung, kita bersama-sama bergerak mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari sisi jabatan fungsional, Bapak Ibu, ini yang terlihat data yang kami miliki. Dari 2.272, kita punya 17 profesor yang mau bergabung dan membersamai komunitas Duta Kampus Merdeka, 160 lektor kepala, 1.000 lektor, dan juga 900 asisten ahli, dan ada 183 teman-teman yang masih memiliki jabatan tenaga pengajar. Tentunya kami sangat
mewelcome semua jajaran, semua tingkatan Bapak Ibu dosen dari seluruh Indonesia. Untuk jenis pendidikan tinggi, ada vokasi dan akademik, kita masih didominasi oleh teman-teman dari pendidikan tinggi akademik berjumlah 2.149 atau mencapai hampir 95%. Dari jenis perguruan tingginya, perguruan tinggi swasta tentunya banyak sekali Bapak Ibu, ada 79% dan 21% teman-teman dari pendidikan perguruan tinggi negeri. Ini sebaran asal Provinsi DKM Area 1 ada 818, dan selamat kepada teman-teman dari Sumatera Utara yang sudah mendominasi nih, banyak sekali teman-teman Sumatera Utara yang tertarik untuk bergabung bersama teman-teman Duta Kampus Merdeka. Teman-teman dari provinsi yang lain kami masih mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam komunitas Duta Kampus Merdeka. Ini adalah area 2, ada Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Jawa Barat masih di angka 158. Ini untuk area 3, Bapak Ibu, ada Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT. Tentunya kami juga masih terus mendorong Bapak Ibu dari provinsi-provinsi untuk ikut mendaftar sebagai Duta Kampus Merdeka. Di sebaran area 4, ada Provinsi Gorontalo, seluruh Kalimantan, dan juga seluruh Sulawesi yang cukup banyak, tentunya dari Sulawesi Selatan ada 146. Tetapi kami masih sangat membutuhkan nih Bapak Ibu partisipasi teman-teman dosen dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Utara yang jumlahnya masih bisa terus kita tingkatkan untuk menggerakkan akselerasi implementasi MBKM. Untuk di area 5 ada Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ini tentunya jumlahnya juga akan terus kami harapkan bisa terus bertambah sehingga Bapak Ibu di implementasi MBKM di Papua dan Maluku tentunya bisa lebih kita akselerasi lagi. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai anggota komunitas Duta Kampus Merdeka benar-benar bisa bergerak bersama-sama dengan kami semua untuk melakukan akselerasi implementasi MBKM. Yang utama dan paling utama adalah di perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya, bagaimana implementasi MBKM bisa dijalankan dengan sukses, dengan impactful, dan juga secara berkelanjutan sehingga MBKM menjadi sesuatu yang normal di perguruan tinggi Bapak Ibu. Tentunya besar harapan kami Bapak Ibu untuk terus membersamai, kita bersama-sama belajar dan berkontribusi sebagai komunitas Duta Kampus Merdeka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, salam kolaborasi menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam